puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Luar biasa, kalau luar biasa boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terdahsyat buat Allah kita. Nggak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan April, tanggal 7 April, tetap dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar sedikit dari apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita semua. Setelah Yesus bangkit, berkali-kali Yesus menyampaikan dan menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Dan itu menunjukkan bahwa tidak hanya satu orang, tidak hanya dua orang yang melihat Yesus bangkit, tapi banyak orang yang melihat Yesus bangkit. Kita tahu dalam sebuah persidangan ya hukum, ada dibutuhkan minimal 2 saksi untuk menyatakan bahwa kesaksiannya adalah benar. Tapi Kristus menunjukkan dirinya kepada lebih dari 2 orang. Banyak orang, puluhan orang melihat dia bangkit. Dan hari ini kita tahu bahwa Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Dia hidup, dia ada bersama dengan kita. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Allah kita. Nah saudara, di dalam satu peristiwa kebangkitannya, dalam satu peristiwa dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ada satu pesan yang penting yang saat ini juga ingin Tuhan sampaikan bagi setiap kita yang juga adalah murid-muridnya. Kita mau baca bersama-sama firman Tuhan, Lukas pasal 24. Kita baca ayat 44 sampai 49 saja. Jadi perikop ini menjelaskan waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya. Ketika murid-murid sedang berkumpul sama seperti kita pada saat siang hari ini. Nah, tiba-tiba Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka takut, dikira mereka melihat hantu, saudara. Ya, mereka takut, dikira mereka melihat hantu. Mereka sudah tidak mengenali Yesus. Mereka lupa kalau Yesus akan bangkit dan mereka takut. Maka Yesus mengatakan, apa damai sejahtera bagi kamu? Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah aku. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Dan dalam perikop ini nanti kita melihat bahwa Yesus makan ikan goreng di depan mereka. Nah, setelah Yesus makan ikan goreng, apa yang dia katakan? Saudara, kita baca sama-sama ya. Ayat 44, saya baca, 45 Bapak Ibu Saudara, kita bergantian hingga ayat yang ke-49. Lukas pasal 24 ayat yang ke-44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. 45, saudara sekalian, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47, 3, 2, 1. Ayat 48 menjadi ayat kunci kita hari ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49 kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Hari ini kita belajar mengenai panggilan kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi saksi. Seperti firman Tuhan katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kita mau tepuk dada kita. Kita katakan sama-sama, saya adalah saksi. Saya adalah saksi. Nah saudara, ada yang menarik di ayat 46. Firman Tuhan dikatakan demikian, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Pertanyaannya, kenapa Yesus mesti ngomong pada murid-muridnya, Mesias itu harus mati? Saudara, karena mereka itu tahu Yesus mati. Beberapa waktu yang lalu Yesus mati, mereka tahu. Tapi mereka tidak betul-betul sadar bahwa dia harus mati.
sama seperti kita. Kita mungkin tahu, ya Yesus mati di kayu salib, ya Yesus mati buat kita. Tapi kita tidak betul-betul sadar bahwa dia harus mati. Kenapa? Kalau kita sadar bahwa dia harus mati, di saat yang sama kita juga menyadari betapa rusaknya kita. Betapa bobroknya kita, betapa hinanya kita, betapa sakitnya kita, betapa celakanya kita. Sehingga tidak lebih dari Tuhan Allah, penguasa langit dan bumi, Allah yang pengasih, Allah yang berkuasa, Allah yang paling indah, Allah yang paling mulia, Allah yang sesempurna itu harus turun menyelamatkan kita. Nah, kita kan kadang-kadang melihat satu penyakit, tahu kronis tidaknya penyakit itu kan dari siapa yang menangani, betul ya? Contoh saudara, kalau Bapak Ibu saudara di sini yang sakit flu langsung ke dokter, angkat tangan. Enggak ada ya, kita sakit flu kita pergi kemana? Kita pergi aja ke apotik beli obat minum sendiri. Mungkin 2 hari 3 hari sembuh. Tapi ketika kita mungkin sakit demam atau pusing, diare berhari-hari, enggak sembuh-sembuh. Kita pergi kemana saudara? Ke dokter, kita pergi ke dokter umum ya. Tapi jika kita punya rekan, kita punya saudara yang sakit keras, sakit kronis, katakanlah cancer atau stroke, apakah dia cukup pergi ke dokter umum? Tidak, dia harus pergi ke dokter spesialis. Jadi saudara lihat, kronis tidaknya masalah itu tergantung bisa dilihat dari siapa yang menangani. Flu kan masalah ringan ya, tidak mungkin buat mati Bu, jadi saya bisa lah minum obat sendiri, nggak perlu pergi ke dokter. Tapi coba kalau sakit cancer atau sakit stroke kita tangani sendiri saudara, nggak bisa, kita butuh dokter spesialis. Nah firman Tuhan katakan apa? Dosa kita itu yang menangani raja di atas segala raja. Yang tadi kita nyanyi itu loh saudara, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi saudara bisa lihat betapa kronisnya penyakit kita ini yang namanya dosa. Betapa hinanya kita, betapa tidak tertolongnya kita. Sehingga harus Tuhan sendiri yang turun tangan. Mungkin kita belum bisa membayangkan, karena kita seringkali melihat satu kesalahan atau satu dosa itu dari konsekuensi, baru kita tahu ya itu ada konsekuensinya, itu bermasalah. Oke, sekarang contoh begini saudara, Bapak dan Ibu kan kita suka ya kalau lagi mengendarai mobil kita sambil lihat handphone, ya lihat Google Map Bu, ya hal yang kecil. Mengendarai mobil, mengendarai motor sambil lihat handphone, hal yang kecil. Itu hal yang kecil, sampai satu kali kalau kita mengendarai mobil, kita nabrak orang. Orang itu jatuh, kakinya patah, darah di mana-mana. Keluarga datang nangis-nangis, Pak, ya apa ini Pak, kakimu patah Pak, gak punya biaya Pak. Dan kita melihat itu saudara, wah di lain sisi kita harus dihukum, kita mesti bayar denda dong. Kita melakukan pelanggaran, kita nyakiti orang, orangnya patah kaki. Gara-gara lihat handphone, beberapa detik aja loh bisa menyebabkan itu. Nah kita baru tahu kalau lihat handphone waktu mengendarai itu bahaya. Demikian juga dosa kita terlihat kecil. Tapi apa konsekuensinya saudara? Firman Tuhan katakan maut konsekuensinya, kematian konsekuensinya. Hal yang kita pikirkan kecil, hal yang kita pikirkan cuma bohong kok Bu, cuma nggak setia kok, cuma bersaksi dusta ya, cuma gosip kok, cuma kecil saudara. Tapi hukumannya maut, hukumannya kematian. Sehingga tidak lebih dari Allah yang Maha Kudus itu mati buat setiap kita. Dan berita baiknya dia sudah bangkit, memenangkan setiap kita ya dari segala dosa itu yang nggak bisa kita selesaikan. Nah itu yang menarik ya dari yang pertama, makanya Yesus harus ngomong sama mereka, kamu harus tahu bahwa Mesias itu memang harus mati. Karena tidak ada yang lain yang dapat mati menggantikan setiap kita yang berdosa ini. Ya, saudara selanjutnya ada yang menarik lagi di ayat yang ke-45 dikatakan demikian. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dikatakan demikian kenapa bahwa kalau kita membaca firman Tuhan dari Injil-Injil ketika Yesus bersama dengan mereka sepanjang masa hidupnya sebelum dia menderita, disalibkan dan mati, berkali-kali Yesus katakan apa? Aku akan mati, aku akan dianiaya, aku akan disalibkan.
dan aku akan dibangkitkan. Tapi berkali-kali juga mereka dikatakan tidak mengerti ya. Saudara lihat ini contohnya. Markus 9 ayat 32, 45, Lukas 18, 34 dikatakan apa? Mereka tidak mengerti perkataan itu. Mereka tidak mengerti perkataannya, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Tapi ketika Tuhan buka pikiran mereka, mereka baru tahu, mereka baru mengerti apa yang Tuhan katakan. Makanya hari ini saya berdoa setiap kita yang mendengar firman, duduk di tempat ini Tuhan bukakan pikiran kita supaya kita boleh mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Ya, Matius 13 ayat 23 dikatakan demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang apa saudara? Mendengar firman itu dan mengerti. Jadi sangat penting mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Maka supaya kita berbuah, saya berdoa Tuhan membukakan pikiran kita supaya kita boleh mengerti firman Tuhan. Nah, hari ini kita masuk dalam inti perenungan kita ya. Lukas pasal 24 ayat 48. Dengan tegas Tuhan katakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kata saksi itu menggunakan kata martures dalam bahasa Yunani. Martures itu apa? Martures itu adalah saksi yang membawa pesan ilahi. Makanya kalau saudara pernah sering dengar kata martir, ya itu dari kata ini, martures, martir, seorang saksi yang membawa pesan ilahi. Begitu juga dengan tugas panggilan gereja. Sebagai gereja kita punya 3 tugas utama, kita punya 3 panggilan. Yang pertama yaitu koinonia, bersekutu. Makanya hari Minggu kita bersekutu ya, tengah minggu kita bersekutu karena itu tugas kita, panggilan kita untuk bersekutu. Yang kedua ada diakonia, pelayanan. Makanya kan ada yang dinamakan pelayan siapa? Diaken. Nah, itu dari kata diakonia, pelayanan, melayani. Dan yang ketiga yaitu marturia, yang hari ini kita belajar, kesaksian. Maka kalau orang Kristen, maka kalau gereja tidak bersaksi, gereja sedang kehilangan satu fungsinya. Gereja sedang kehilangan satu tugas dan panggilannya. Maka hari ini penting sekali firman Tuhan diingatkan bahwa kita adalah saksi. Kita harus bermarturia, kita harus membawa kesaksian. Kita adalah martures, saksi. Ya. Saudara, kalau nanti saudara ada waktu di rumah setelah pulang gereja atau malam, coba saudara baca pasal 24 yang tadi kita baca dari ayat yang pertama. Di sana ada 3 perikop di mana Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitan, dan 3 perikop yang berbeda itu punya satu pola yang sama. Nah, itu sangat menarik. Kalau kita baca firman Tuhan, coba baca dengan pelan-pelan. Kita akan melihat, wah Tuhan itu pakai orang dengan luar biasa, dengan hikmatnya ya. Di situ ada 3 pola yang sama yang Lukas tunjukkan. Polanya apa? Yang pertama bingung dan kecewa. Ketika mereka melihat Yesus, mereka pertama pasti bingung. Mereka kecewa. Yang kedua, mereka ditegur. Yang ketiga, mereka diajar. Dan yang keempat, ini saudara, mereka pergi untuk mengabarkan. Jadi kalau hari ini kita sudah tahu Yesus bangkit, kita sudah ditegur, kita sudah diajar, dia hidup bersama dengan kita, kebahagiaan, kemenangan, ya harapan yang baru Tuhan berikan, jangan cukup tahu. Kita mesti pergi, kabarkan kepada orang-orang yang lain ya. Kita adalah saksi, jadi pergi dan sampaikan. Firman Tuhan katakan engkaulah garam dan terang dunia. Jadi kita mesti pergi saudara, menggarami dunia. Jangan cuma menggarami gereja. Ya, gereja kita sudah penuh dengan garam. Ini sekeliling kita ini garam semua. Nanti keasinan saudara. Ya, kita mesti pergi menggarami dunia yang masih belum ada rasa, masih tawar. Dunia yang gelap kita terangi. Ada satu yang menarik saudara, di Israel ada 2 tempat yang berbeda. Sama-sama dialiri aliran sungai Yordan. Tapi 2 tempat ini berbeda. Yang satu Danau Galilea, begitu subur, begitu banyak ikan. Makanya murid-murid kan suka menjala di sana, Danau Galilea. Satu lagi apa? Namanya Laut Mati, gak ada kehidupan, garam semua. Nah itu bedanya. Jadi yang satu punya garam disalurkan
disalurkan, gak ditampung sendiri. Laut mati, ditampung garamnya, penuh garam mati. Tapi Danau Galilea ada kehidupan karena garamnya terus disalurkan, garamnya terus dibagikan. Kita adalah garam dan terang dunia, bagikan saudara, jangan cuma di gereja. Jadi saksi, hari ini kita belajar dua hal. Dua hal yang harus kita mengerti mengenai saksi Kristus. Ya, yang pertama ayat 44. Seorang saksi harus lebih dahulu mengenal dan mengalami. Saya ulangi, seorang saksi harus lebih dahulu mengenal dan mengalami. Kenapa? Karena kita tidak mungkin dapat menyaksikan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita rasakan, dan apa yang tidak pernah kita alami, betul ya? Contoh, kalau di dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah komsel, dalam sebuah ibadah, kita buka ruang kesaksian gitu ya. Ayo Bapak Ibu yang mau bersaksi silahkan kita buka ruang kesaksian. Bapak dan Ibu maju ke depan. Nah yang diceritakan apa? Dongeng atau cerita di TV? Nggak mungkin kan? Apa yang kita ceritakan saudara? Pengalaman kita. Betul ya, kemarin saya ditolong oleh Tuhan, kemarin saya mengalami ini, Tuhan berbuat ini, saya diizinkan sakit dan lain sebagainya. Pengalaman, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, betul? Jadi tidak mungkin seorang saksi menceritakan, memberitakan, mengabarkan apa yang tidak pernah dia alami, itu tidak mungkin. Maka yang pertama sebagai seorang saksi kita harus lebih dahulu mengalami. Kita harus lebih dahulu merasakan, kita harus lebih dahulu melihat, mengalami, merasakan, melihat apa? Karya penebusan Kristus dan mengalami yang namanya pertobatan. Nah, ini penting saudara. Kenapa? Karena kita mesti lebih dahulu bertobat, kita mesti lebih dahulu mengalami yang namanya pertobatan itu. Saudara, kalau kita mau lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 17, awal pelayanan Yesus, Yesus mengatakan dengan tegas apa? Bertobatlah karena kerajaan surga sudah tiba. Dan Yesus menutup pelayanannya dengan menyuruh murid-muridnya, kabarkanlah pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah inti dari pengajaran pelayanan Tuhan Yesus. Maka hari ini kita sebagai saksi, kita harus lebih dahulu bertobat. Ya, kita harus lebih dahulu bertobat. Pertanyaannya, pertobatan itu apa, Bu? Bertobat itu apa? Ada satu orang yang mengatakan pertobatan adalah menambahkan perbuatan, menambahkan kebaikan dari iman gitu ya. Kita sudah percaya Yesus, ya kita tambahkan kebaikan lah. Kita memberikan persembahan, kita menolong orang, kita berdoa, kita baca firman, itu bertobat. Ada satu orang lain mengatakan pertobatan itu adalah berubah konsep berpikir. Yang dahulunya nggak tahu Yesus adalah Tuhan, sekarang tahu Yesus adalah Tuhan dan kita percaya, itu bertobat. Dua hal itu tidak salah tapi kurang tepat. Pertobatan itu adalah berbalik dari dosa menuju kepada Kristus. Itu pertobatan. Jadi di dalam pertobatan itu ada 4 hal. Nah ini kita boleh cek hidup kita, apakah saya sudah betul-betul bertobat atau belum. Ada 4 hal, dicatat saudara ya, boleh difoto juga boleh. Yang pertama adalah iluminasi, di mana Tuhan itu mengungkapkan betapa besarnya hidup kita. Karya Tuhan menunjukkan keberdosaan kita. Yang kedua ada kehinaan, jadi kita mengesampingkan kebanggaan kita dan memohon belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita. Yang ketiga itu ada kejijikan, jijik. Nah ini penting saudara. Jadi kalau kita dulu suka berbohong, sekarang kita juga tetap suka berbohong. Kita nggak jijik terhadap kebohongan, ya kita belum bertobat. Kalau dahulu kita suka apa misalnya dugem, atau kita suka ngomongin orang, atau kita dulu suka selingkuh, atau kita dulu suka apa, dosa apa favorit kita, dan sekarang kita masih melakukannya, kita nggak ada jijik-jijiknya sama sekali, ya kita belum bertobat namanya. Jadi di dalam pertobatan itu ada namanya kejijikan, ya, membenci dosa yang dulu jadi favorit kita, dan transformasi. Kita meninggalkan dosa yang dahulu, yang kita cintai, bukan secara lahiriah saja, tapi juga secara hati. Jadi hati kita diubahkan, dulu suka sekarang gak suka, dulu cinta sekarang benci.
Nah, itu namanya orang bertobat. Dan pertobatan itu harus terus diusahakan hari demi hari, hari demi hari. Karena setan gak akan diam ketika kita bertobat. Jadi itu harus kita usahakan. Maka saksi harus mengalami yang namanya pertobatan lebih dahulu, ya. J.C. Ryle pernah mengatakan demikian. Pertobatan dan pengampunan bukan sekedar kebenaran dasar dan susu untuk bayi. Ini bukan kebenaran dasar, bukan cuma susu buat bayi. Tapi pertobatan dan pengampunan adalah standar tertinggi kesucian. Tidak lebih dari pertumbuhan terus-menerus dalam pengetahuan praktis mengenai dua hal ini. Orang suci yang paling cemerlang adalah orang yang mempunyai perasaan yang paling mendalam akan keberdosaannya sendiri, sadar. Dan perasaan yang paling hidup akan penerimaan dirinya sepenuhnya di dalam Kristus. Maka pengampunan dan pertobatan itu seperti satu uang, satu koin, punya dua sisi, tidak bisa dipisahkan. Kita diampuni oleh Tuhan, pasti kita akan bertobat, pasti kita akan berubah, kita akan hidup ke arah Kristus. Kalau orang ngomong saya mencintai Tuhan, saya diampuni tapi hidupnya gak berubah, ya itu masih perlu dipertanyakan. Saudara, saya mesti ingatkan bahwa kita bukan calo. Kita bukan calo surga, kita bukan calo keselamatan. Kita orang yang diselamatkan. Saudara, di sini semua pernah naik bis? Amin. Siapa yang gak pernah naik bis? Siapa yang gak pernah? Semua pernah ya pasti ya. Dulu saya setiap minggu saya naik bis ya. Jadi setiap Jumat sore saya naik bis dari Terminal Purabaya, Bungura, mati-mati ini ya, menuju ke Jombang setiap Jumat. Dan setiap Senin saya pulang dari Jombang ke Surabaya. Jadi saya selalu naik bis selama 4 tahun saudara, setiap minggu. Terima kasih. Nah, 4 tahun saya naik bis setiap Jumat, Senin. Ada satu orang, ya bukan satu ya, ada banyak orang di terminal yang sukanya ngomong begini saudara. Jombang gitu ya, Mojokerto gitu. Kalau dari Surabaya ke sini mungkin panjang jiwo gitu saudara. Itu namanya calo kan. Ayo yang mau ke Mojokerto, Jombang, dan saya naik. Nah pertanyaannya, calo ini ikut masuk gak saudara? Ikut naik bis gak? Yang pernah naik bis? Enggak. Kan? Dia cuma nawarin aja, ayo Solo, Jogja. Tapi dia tetap di terminal, dia nggak ikut naik bis. Dan kita bukan calo. Kita bukan calo yang cuma menawarkan surga, ikut Yesus, keselamatan, terima Yesus, diampuni, ikut Yesus. Tidak. Kita bukan calo. Jadi mari bertobat. Paulus kata, jangan sampai pada waktu aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak. Ayo bertobat. Silakan senggol kanan kiri, ayo bertobat ya. Ayo bertobat. Kita bukan calo. Kita penghuni kerajaan surga. Kita ajak orang untuk masuk kerajaan surga, hidup bersama-sama dengan Yesus yang kita sembah. Ya, itu yang pertama saudara. Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Biarlah iman kita, keyakinan kita kokoh di dalam Injil. Sehingga kita memberitakan firman Tuhan, kita memperbaiki diri kita hari demi hari, semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang saksi itu harus memahami misinya. Seorang saksi harus paham misinya. Ya. Lukas 24 ayat 44 sampai 49. Saya bacakan buat kita semua. 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus, saudara perhatikan ya, harus disampaikan kepada segala bangsa. Harus, wajib diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, kalau kita mau tanyakan apa yang paling diperlukan orang berdosa,
Sebagai orang berdosa, apa yang paling kita perlukan? Apa, saudara? Pengampunan. Ya, pengampunan. Orang berdosa nggak butuh tips sukses menjalani bisnis, ya, nggak butuh. Orang berdosa nggak butuh tips sukses menjalani rumah tangga berbahagia. Orang berdosa tidak butuh tips menjalani hari-hari dengan berkelimpahan. Nggak. Orang berdosa butuh pengampunan. Kalau ada orang yang tenggelam di atas laut, dia butuh apa, saudara? Kalau disuruh milih lah, milih kayu atau milih emas batangan. Ini tenggelam, mau tenggelam di laut lepas. Mana yang dipilih? Kayu. Nggak mungkin milih emas batangan. Mau tenggelam, bawa emas semakin tenggelam, saudara, berat ya. Pilihnya kayu. Jadi orang yang berdosa butuhnya apa? Yang paling butuh apa? Keselamatan, pengampunan. Nah, itu yang kita beritakan. Maka saat ini kalau kita berdosa dan kita sudah diampuni oleh Tuhan, satu kali ketika pengadilan Tuhan membukakan setiap dosa kita, bahkan dosa yang tersembunyi, dosa yang tidak pernah kita ungkapkan kepada satu orang pun di dalam tempat yang gelap. Ketika itu semua Tuhan bukakan, kita nggak perlu malu, kita tidak perlu takut. Karena Tuhan sudah ampuni kita, ya. Makanya firman Tuhan katakan Roma 8 ayat 33 sampai 34. Siapakah yang akan mengajukan tuntutan terhadap orang-orang pilihan Allah? Siapa yang mau menuntut orang-orang pilihan Allah? Tuhanlah yang membenarkan. Siapakah yang mengutuk? Kristus Yesuslah yang telah mati, bahkan yang telah dibangkitkan, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang juga menjadi perantara bagi kita. Maka yang paling dibutuhkan orang berdosa adalah pengampunan. Dan kita tahu hari ini kita duduk di tempat ini karena pengampunannya buat kita. Ya, beritakan Injil yang memerdekakan. Ada banyak orang yang saat ini sedang terapung-apung itu, saudara, mau tenggelam. Nah, itu tugas kita. Beritakan firman, saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita mesti memahami misi itu. Yang pertama, sumber misi itu adalah firman Tuhan. Ya, subjek misi adalah pekerjaan Kristus Yesus dalam pelayanan dan karya keselamatan di atas kayu salib. Lingkup misi adalah seluruh dunia. Jaminan misi adalah kuasa Roh Kudus. Kita akan pelajari bersama-sama satu persatu supaya nggak bingung, ya. Sumber misi ayat 46 dikatakan demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Jadi Yesus pun ketika dia mengajar, dia katakan apa? Ada tertulis demikian. Dia kembali kepada Alkitab, dia kembali kepada firman Tuhan. Maka hari ini ketika Yesus minta kita untuk bersaksi, Tuhan gak minta kita kuliah S3. Tuhan gak minta kita jadi filsuf gitu ya, yang punya filsafat yang tinggi, pinter ngomong, profesor, baca buku tebal-tebal. Ketika Tuhan minta kita bersaksi, Tuhan minta kita untuk memberitakan firman. Maka hari ini mari kita dipenuhi dengan firman. Supaya ketika kita ngomong itu yang keluar adalah firman. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mertua, menantu, ayo kita penuhi diri kita dengan firman. Ketika di keluarga kita ngomong yang keluar firman. Yang keluar adalah kesaksian firman. Nah, itu ya, sumber misi adalah firman Tuhan. Subjek misi, siapa yang kita beritakan? Firman Tuhan berkata demikian, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Jadi subjeknya apa? Apa yang kita beritakan? Pekerjaan Kristus, pengampunannya, penebusannya, karya Kristus yang menjawab kebutuhan manusia akan kelepasan dari dosa, anugerah keselamatan dalam kematian dan kebangkitannya. Itu yang harus kita sampaikan. 1 Yohanes 5 ayat 11 mengajarkan kita, dan inilah kesaksian itu. Apa yang harus kita saksikan? Ini kesaksiannya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya, Yesus Kristus namanya. Ya, ini yang harus kita saksikan kepada orang-orang di sekitar kita. Lingkup misinya apa? Sampai mana? Ayat 47 dikatakan demikian. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Saudara, ini menarik. Kenapa Yesus menyampaikan bahwa permulaan misi, permulaan kesaksian itu harus dimulai dari Yerusalem?
Coba saudara kita ingat-ingat beberapa waktu sebelum Yesus menyampaikan ini, apa yang terjadi di Yerusalem? Saudara sudah lupa ya? Kematian Yesus, disalibkannya Yesus, dianiayanya Yesus, dihianatinya Yesus, pengorbanan Yesus terjadi di sana. Jadi saudara bisa lihat di situ tempatnya orang-orang yang menganiaya Tuhan, menyalibkan Tuhan, menghina Tuhan, mencemooh Tuhan. Tapi Yesus katakan apa? Misi harus dimulai dari sana. Di tempat yang mungkin pada saat itu tempat paling berdosa, karena Tuhan dibunuh di sana. Tapi Yesus katakan apa? Mulai dari Yerusalem, beritakan Injil, bermisi di sana. Jadi Yesus mau katakan tidak ada orang yang terlalu berdosa yang Tuhan gak bisa ampuni. Ya, tidak ada orang yang terlalu salah untuk Tuhan gak bisa ampuni. Semua orang Tuhan bisa ampuni. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat orang yang berdosa, mari kita lihat dengan mata Kristus. Orang ini pun dikasih anugerah Tuhan untuk diselamatkan. Beritakan Injil, saksikan buat dia. Ya, semua bangsa di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata etne. Ya, kata etne itu yang seringkali kita kenal dengan etnis. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu itu sudah jago bahasa Yunani semua. Sudah sering kita ngomong ya, diaken, etnis loh, sering saudara. Itu dari bahasa Yunani semua. Dari kata etne. Etne itu apa? Etne itu bukan bangsa besar, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Amerika, bukan bangsa Mongol gitu ya, atau bangsa Jerman gitu, bukan. Etne itu adalah kelompok masyarakat. Nah, jadi kelompok terkecil di dalam sebuah masyarakat. Contoh kalau misalnya kita ada di Pulau Jawa, ada berbagai macam etnis, betul ya? Ada suku Jawa, ada orang Sunda, ada orang Batak juga ada di sana. Batak pun macam-macam ya. Ada Batak Karo, ada Batak Toba, ya kan? Macam-macam. Nah, itu etnis. Jadi ketika firman Tuhan mengatakan beritakan Injil kepada segala bangsa, seluruh bangsa, itu artinya seluruh etnis, seluruh kumpulan masyarakat hingga yang terkecil. Beritakan. Nah, menarik, tahun 1974 dicatat bahwa setengah populasi dunia itu sudah mendengar Injil dan setengahnya belum. Tahun ini ada sekitar sepertiga populasi dunia yang belum mengenal Injil. Jadi dunia kita ada sepertiga. Kemarin saya melihat jumlah penduduk kita ya, dunia itu sekitar 7,9 miliar. Jadi kalau sepertiga dari antara mereka yaitu 2,5 miliar orang belum mendengar Injil, belum mendengar kesaksian tentang Kristus yang menyelamatkan. Pertanyaannya saudara, adakah di antara 2,5 miliar itu keluarga kita, papa kita, mama kita, keponakan kita, mertua menantu kita? Nah, itu tugas kita, beritakan bagi mereka sebelum mereka mati ya. Saudara, di sini siapa yang suka bakso? Ada yang suka bakso, makan bakso di sini? Ya, suka bakso ya, saya juga suka bakso. Ada yang suka soto, saudara? Suka soto ya, sama Bapak Gembala itu juga suka soto, soto daging saudara. Setiap hari makannya soto daging ya, suka sekali dengan soto daging. Nah, kalau kita punya makanan favorit, kita pasti suka coba ya. Coba makan soto yang sana, coba makan soto yang sana, coba makan soto yang sebelah sana, coba makan bakso yang sana, yang sana, yang sana kita coba. Nah, ketika kita menemukan bakso atau soto atau makanan favorit kita yang enak, saudara, apa yang kita lakukan? Kita pasti cerita sama suami kita, sama istri kita, atau sama sahabat kita. Makanan di sana loh, bakso enak. Ayo makan ambek aku di sana, sotone enak, gitu saudara ya. Bapak Gembala juga gitu, setiap hari kalau makan soto daging, kami dikirimi saudara. Karena menurut beliau ini soto daging paling enak gitu saudara. Nah kan kita gitu, kalau kita makan satu yang enak kita pasti cerita, makanan di sini enak sotoy, makanan di sini bakso enak atau apa, gado-gadone enak gitu. Atau contoh lain, kalau kita pernah sakit, kita berobat dan kita sembuh. Saudara, kita sakit, berobat, sembuh. Pasti dokter itu kan kita ceritakan kemana-mana. Kalau ada orang yang sakit, kita pasti ngomong, pergi ya dokter ini,
pasti sembuh. Ciamik dokter ini sungguhan, pergi dokter ini. Betul saudara ya? Entah di Surabaya, entah di Penang, entah di Singapura. Pasti kita ngomong, pergi dokter ini sungguhan. Sembuh, pergi dokter ini, ciamik. Kita pasti cerita. Karena kita pingin orang lain juga merasakan enaknya bakso. Kita juga pingin orang merasakan kesembuhan yang kita rasakan dari dokter yang menolong kita. Nah, kita itu punya satu pribadi yang ciamik soro. Tidak cuma ciamik toh saudara, ciamiknya soro. Menyelamatkan kita tidak hanya dari penyakit yang sederhana, dari penyakit yang gak bisa orang sembuhkan, penyakit kronis yang pasti kita mati. Matinya gak cuma sekali, mati terus seumur hidup selama-lamanya. Gak tahu waktunya kapan, berapa lama, kekal. Dan Yesus sembuhkan kita, Yesus selamatkan kita. Ini kan pribadi yang ciamik toh. Kenapa kita nggak mau kabarkan? Kenapa kita nggak mau ceritakan? Kalau kita cinta sama orang-orang di sekitar kita, kalau kita sayang, ceritakan ini. Ya, saudara. Ada dua orang sahabat, laki-laki. Yang satu dia suka melayani di gereja, yang satu dia suka main golf. Ya, saya sering bawakan ini dan Pastor Ishak juga sering cerita tentang ini ya. Ada dua orang sahabat, yang satu suka main golf, yang satu suka melayani di gereja. Setiap hari yang suka main golf ini ngajak, bro ayo main golf. Nggak bisa, saya mesti pergi ke gereja, saya mesti pelayanan. Besoknya lagi saudara, bro ayo main golf sama saya. Nggak bisa, saya mesti pergi ke gereja, saya mesti pelayanan. Besoknya lagi gitu, ayo bro pergi ke gereja, nggak bisa, saya mesti pelayanan. Gitu terus saudara, gitu terus, sebulan 2 bulan terus. Satu kali dia ngomong, bro ayo tolong main sama aku, tak beli no stick golf, ayo main sama aku seneng main golf, aku pengen kamu juga seneng main golf sama kayak aku. Sorry ya, aku enggak bisa, aku mesti pelayanan hari ini, aku mesti ke gereja. Dan sahabatnya yang suka main golf ngomong begini saudara, kamu tahu kenapa aku ngajak kamu main golf, bahkan aku rela belikan kamu stick golf? Karena aku seneng main golf, aku sukacita waktu main golf, aku damai waktu main golf. Aku pingin kamu merasakan hal yang sama. Kalau kamu pergi gereja, kamu diberkati, kamu merasa damai, kamu senang, kamu sukacita. Kenapa kok lu gak pernah ngajak aku? Ya, saudara, adakah orang-orang di sekitar kita yang gak pernah kita ajak ke gereja? Ayo ajak saudara ya, ajak. Mereka butuh Kristus. Maka lingkup misi yang harus kita pahami, kita harus memiliki pikiran, perasaan dan hati Bapa. Yesus berkorban untuk memberikan kabar baik bagi jiwa-jiwa. Maka mari kita juga sedikit berkorban untuk memberitakan, menyaksikan hal ini bagi jiwa-jiwa. Ya, kita matikan sedikit kedagingan kita untuk memberitakan ini. Mungkin kita ngomong, tapi saya takut Bu, ya, saya takut, saya nggak berani, saya nggak bisa ngomong. Saya pemalu, gak bisa ngomong sama orang. Saya masih berdosa. Kadang-kadang saya jatuh, kalau gak dosa ini ya dosa yang itu. Saya gak berani ngomong. Saya gak berani, saya takut. Ada jaminan misi yang perlu kita tahu. Kita tidak sendiri. Ketika Tuhan kasih perintah, ketika Tuhan berfirman buat kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Ayat 49, salah saudara ya, ayat 49 dikatakan apa? Diperlengkapi dengan kekuasaan. Dari mana? Dari tempat tinggi. Maka ketika kita bersaksi itu ada kuasa yang mengikuti kita. Nah saudara, nanti di lain kesempatan Pastor Ishak boleh menjelaskan tentang ini. Ada kuasa yang kita miliki sebagai orang-orang percaya yang bersaksi. Ada di warta gereja tadi di Mawar Saron Babatan ya. Jadi saya nggak sampaikan. Jadi ketika kita menginjil, ketika kita bersaksi itu ada kuasa yang mengikuti kita. Firman Tuhan mengatakan diperlengkapi. Diperlengkapi dalam bahasa Yunani itu sama dengan dibalut atau dipakaikan baju. Seperti bayi itu loh saudara. Bayi itu kan dibedong ya. Yang kelihatan kan cuma kepalanya. Sama seperti kita juga. Kita kan pakai baju. Kan yang dalam gak kelihatan. Yang kelihatan kan bajunya kita. Nah ketika Tuhan ngomong kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Maka itu melingkupi kita. Itu seperti baju dalam badan kita. Bukan kita lagi yang kelihatan, tapi kuasa itu yang terlihat. Tapi Roh Kudus itu yang kelihatan. Jadi jangan takut ketika bersaksi, kita cuma ngomong. Roh Kudus yang berbicara, yang mengubahkan hati, yang menyelamatkan.
jangan takut, ya. Pada hari Pentakosta, Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya. Dan setiap kita, ketika kita percaya kepada Kristus, di saat yang sama kita punya Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasa yang tidak dapat terkalahkan, roh yang tidak ada yang lebih besar daripada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi jangan takut dengan kuasa apapun. Mungkin kita ngomong begini, Bu, kita kan berbeda dengan murid waktu itu. Yesus kan ngomong pada rasul-rasul waktu itu, mereka memang hebat, mereka kan pinter ngomong, mereka gak pernah berdosa. Loh, jangan salah saudara. Mereka juga orang yang berdosa, mereka juga pernah salah, mereka juga bukan orang yang skillful, punya kemampuan banyak hal, tidak. Mereka juga terbatas sama seperti kita. Contoh, Petrus. Pada waktu Petrus ditanya oleh 1-2 orang, kamu muridnya Tuhan Yesus ya? Kamu muridnya Yesus yang mau disalibkan itu ya? Apa yang Petrus katakan? Oh enggak, bukan aku gak kenal. Nyangkal. Ditanya lagi 1-2 orang, ngomong apa? Enggak, aku gak kenal. Ditanya lagi, bilang apa? Sungguh aku gak kenal. Tapi ketika dia tahu Yesus bangkit dan ketika Roh Kudus menaungi dia, firman Tuhan mencatat 3.000 orang bertobat ketika dia berkata. Berbeda. Sebelum dia tahu Yesus bangkit, sebelum dia dipenuhi oleh Roh Kudus, setelah dia dipenuhi Roh Kudus, berbeda. Maka hari ini kita juga adalah orang-orang yang berbeda. Berani bersaksi, berani mengabarkan apa yang seharusnya kita kabarkan. Tugas dan panggilan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan itu pakai hati yang mau untuk bersaksi bagi dia. Bukan kaki yang berat untuk melangkah. Bukan hati yang gak punya belas kasih. Tuhan cari mulut yang mau terbuka untuk menyampaikan kesaksian akan dia. Ya, kita kan suka nyanyi saudara ya. Oleh darah anak domba, lalu apa? Oleh kesaksian kita, dilanjutkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah anak domba. Oleh apa? Oleh kesaksian kita. Oleh kesaksian kita. Lagu ini bukan lagu yang ditulis sembarang ya. Lagu ini ada di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia, setan atau mau menuai dibinasakan. Apa tandanya? Tandanya semakin banyak pengajaran sesat, semakin banyak pengajaran palsu. Itu tandanya iblis sedang berkejar-kejaran sama kita untuk menuai. Ya, saudara mungkin sudah pernah lihat ya di IG, Facebook atau YouTube akhir-akhir ini, Pendeta Brian yang mengajarkan Kristen progresif. Nah, kita mesti hati-hati. Anak-anak kita juga kita mesti jaga hati-hati. Dia mengatakan dia Kristen progresif. Dia mengatakan apa? Semua orang itu anaknya Tuhan Yesus diselamatkan walaupun gak percaya Yesus adalah Tuhan. Diselamatkan. Kristen progresif. Mereka mempertanyakan segala sesuatu di dalam Alkitab. Masa sih Tuhan rela begini? Masa sih Tuhan sifatnya begini? Masa sih Tuhan mau melakukan ini? Itu tandanya saudara. Dan itu diberitakan dan banyak anak-anak muda saya katakan mengikuti dia. Jadi ini adalah satu tanda yang nyata bahwa orang-orang saat ini sudah siap dituai. Siapa yang menuai tergantung. Tuhan melalui kita atau setan melalui orang lain. Sekarang saatnya kita berdiri, bersaksi, mengabarkan kebenaran. Jangan takut ya. Kekristenan itu memang harus melalui tekanan seperti ini. Harus melalui tantangan, harus melalui goncangan, harus melalui ajaran palsu supaya terus berkembang. Ya, saya ngomong-ngomong sama Ko Isa kan, wah ya apa ini pengajarannya macam-macam. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini. Enggak apa-apa, enggak usah takut. Memang harus begini. Sepanjang sejarah kekristenan, ketika mereka dianiaya, ketika mereka ada pengajaran palsu, ketika mereka mendapatkan banyak masalah dan tekanan, di situ kekristenan semakin berkembang. Maka jangan takut hari ini, saksi saudara, saksi ya. Dua hal yang harus kita pahami untuk menjadi saksi Kristus. Saya mengundang pemain musik WL Singer untuk maju ke depan. Yang harus kita pegang, yang pertama, seorang saksi harus mengenal dan mengalami lebih dahulu. Mengalami Kristus, mengalami pertobatan, baru kita bisa ngomong, menyaksikan apa yang sudah kita alami. Jadi
nggak susah saudara kalau kita saksi. Ceritakan aja apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Saya dulu suka begini, Tuhan ubahkan saya jadi orang yang suka berdoa. Dulu saya suka minum minuman, Tuhan ubahkan saya jadi suka begini. Dulu saya punya begini, Tuhan tolong, Tuhan ubahkan rumah tangga saya, Tuhan pulihkan. Cerita aja saudara, apa yang sudah pernah saudara alami. Itu yang saudara perlu saksikan. Roh Kudus, Kristus yang akan mengubahkan hati mereka yang mendengar kesaksian kita. Yang kedua, seorang saksi harus mengerti misi dengan benar. Ya, memahami misi dan kerinduan Allah bagi dunia. Kabarkan bagi seluruh dunia. Kabarkan pekerjaan Kristus, karya keselamatan Kristus dalam hidup kita. Orang yang paling egois, saudara ya, orang yang paling egois itu siapa? Coba saya tanya, saudara, kalau misalnya saat ini saudara punya orang tua yang sakit keras, dan dokter ngomong, saya nggak tahu pak, saya tidak tahu bu, ini caranya menyelamatkan gimana, saya nggak tahu obatnya. Setiap kita ada orang tua itu, dan ada satu orang di gereja ini yang tahu. Cuma satu orang yang tahu, dan itu saya. Jadi saudara punya orang tua yang sakit keras mau meninggal, nggak tahu obatnya, nggak tahu harus dibawa kemana, dan saya tahu. Tapi saya ditanya diem aja. Ketika saudara tanya, saya nggak mau jawab. Saya ngomong saya nggak tahu. Saudara sebut apa saya ini? Jahat kan? Egois kan? Tahu obatnya loh, nggak mau jawab, nggak mau ngomong. Padahal keluarga kita sudah mau meninggal, butuh, tapi nggak mau ngomong. Saudara, itu bukan cuma saya, itu kita. Tepuk dadanya, ngomong itu kita. Tepuk dadanya, akui itu kita. Saya pun juga sering begitu. Seringkali saya juga kalah dengan ketakutan saya untuk memberitakan Injil. Tapi hari ini jangan kalah. Itu kita orang yang egois. Kalau kita nggak mau beritakan keselamatan di dalam Kristus, ada banyak orang yang saat ini antri mati, antri ke dalam maut, antri dibinasakan, antri untuk dihukum, antri. Ayo kabarkan kepada mereka supaya mereka nggak dihukum, supaya mereka berkemenangan sama seperti kita. Ya, tadi kan kita nyanyi saudara ya, lagu praise tadi apa? Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Betul ya? Sekali lagi. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan kidung pujian. Kita sudah tahu Tuhan ubahkan ratapan kita jadi tarian. Ayo beritakan supaya ratapan mereka juga diubahkan Tuhan jadi tarian. Semua orang sedang meratap saudara, meratap, mau mati, masuk neraka, dihukum kekal. Masa saudara gak kasihan? Kasihan kan? Beritakan supaya mereka juga menari seperti kita, bersuka seperti kita. Karena kelepasan yang daripada Tuhan. Saya mengakhiri perenungan kita hari ini dengan satu ayat, 2 Timotius 1 ayat 8. Kita baca dengan seksama, saya bacakan buat kita semua. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku, Paulus katakan, seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ini ajakan buat kita semua. Saudara, dulu waktu saya ke Jombang itu ya, saya itu kan dari hari Senin sampai hari Jumat itu kan kuliah, saya di asrama. Dan hari Jumat siang setelah saya kuliah, saya harus packing pergi ke Jombang, naik bis. Saya sangat lelah, saya sangat capek. Saudara tahu ya kalau di asrama ya hidupnya kan gak gampang. Saya sangat capek, sampai di Jombang saya harus menyiapkan firman Tuhan buat doa pagi. Saya harus menyiapkan segala sesuatunya buat ibadah minggu. Ibadah minggu selesai Senin pagi-pagi saya harus kembali ke Surabaya. Jadi saya sangat lelah dan saya ingin tidur di bus. Tapi satu kali ada bapak-bapak yang tanya kepada saya, tiba-tiba dia tanya tentang Kristus, tentang Yesus. Bapak ini adalah seorang pegawai dalam sebuah perusahaan di Surabaya. Dia tanya, seketika itu juga saudara, ngantuk saya hilang, lelah saya hilang. Saya cerita, dia ngomong gimana? Dia ngomong gini, Yesus itu kan yang dipenteng di kayu salib. Dia kan manusia, gak boleh dituhankan. Dia bilang gitu, ya
Yesus dipenteng di kayu salib, iya. Tapi dia bukan manusia biasa, dia Tuhan. Dan dia disalibkan itu karena saya, karena Bapak juga. Dan berita sukacita dia gak cuma sekedar mati, dia hidup, dia bangkit buat Bapak dan saya. Dan sampai saat ini dia baik sama saya, saudara. Satu kali waktu saya pindah dari asrama ke kos, ya semester 5 saya pindah kos. Dia ngirimi saya buah-buahan yang sangat banyak. Dia baik sama saya. Sampai saat ini dia suka kirim-kirim saya lowongan-lowongan pekerjaan. Jadi kalau ada yang butuh dia kirim sama saya, ini kalau mau dibagikan gitu, saudara. Dia baik sama saya. Jadi jangan saudara terus berpikir kalau kita memberitakan Injil, kita bersaksi, kita pasti dibenci, kita pasti dihukum, kita pasti nanti difitnah, kita diapakan, kita diancam. Jangan takut. Tidak selalu seperti itu. Tapi saya percaya, kalaupun waktu itu saya diancam dan saya dibunuh, saya tetap berani karena saya mati di dalam kebenaran. Karena saya mati dalam panggilan Tuhan buat saya. Hari ini panggilannya gak cuma buat Paulus, gak cuma buat kita, gak cuma buat saya, buat kita semua. Ayo pergi, saksikan, ceritakan anugerah Tuhan dalam hidup kita supaya mereka juga dimenangkan. Ya, minta Tuhan penuhi hati kita seperti hatinya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menghayati firman ini dengan sebuah pujian. Ini tugas kami, beri keberanian bagi setiap kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami bah seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi setiap kami menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan bagi setiap kami.